Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-8. Materinya nanti adalah materi terakhir dari phrasing, yaitu paired words atau gandengan kata. Jadi di soal structure TOEFL itu ada yang cara mengerjakannya cukup kita mencari kata kunci gandengannya. Nah nanti atau kalau teman-teman menemukan kata kunci gandengannya itu, berarti teman-teman carikan temennya, gitu ya. Kalau ada si A, berarti nanti kita carikan si B. Atau kalau di soal ada si B, sebelumnya tadi harusnya ada si A, misalnya seperti itu. Gitu ya. Nah, itu babnya namanya paired words atau gandengan kata. Oke. Nah, untuk gandengan kata yang pertama, itu ada di keluarganya conjunction atau kata hubung, teman-teman. Nah, untuk conjunction yang punya gandengan, itu semuanya dari keluarganya fanboys ya. Yaitu but, or, nor, and. Nah, but biasanya ada also-nya. But also. Nah, but also itu gandengan sebelumnya itu adalah not only. Atau kalau ada not only, gandengannya adalah but also. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah Shakespeare was not only a writer but also an actor. Jadi Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis tapi juga seorang aktor, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada or. Or itu biasanya sebelumnya kalau nggak either ya whether. Tergantung yang mana yang ada di pilihan A, B, C, D seperti itu. Oke. Nah, contohnya adalah you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Jadi kalau diartikan kamu perlu entah menambahkan jumlah kursinya atau membatasi jumlah undangannya, gitu ya. Nah, berikutnya ada nor, sebelumnya ada neither atau neither nor, gitu ya. Contohnya adalah the equipment is neither accurate nor safe. Peralatan tersebut tidaklah akurat juga tidak aman. Nah, yang terakhir ada and, biasanya sebelumnya gandengannya adalah both, ya. Nah, sebenarnya both ini artinya keduanya, teman-teman. Tapi kalau di kalimat nanti nggak perlu diartikan ya. Jadi contohnya adalah Hiruka can both write and speak Japanese. Jadi Hiruka itu bisa ngomong dan nulis bahasa Jepang. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah gandengan kata dari keluarga conjunction, yaitu not only but also. Either or atau whether or. Kemudian ada neither nor, both and. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada gandengan kata dalam ungkapan perbandingan. Jadi caranya kita membandingkan dalam bahasa Inggris itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama caranya kita bilang sama dengan. Nah itu umumnya us gitu. Jadi us gandengannya adalah us. Us-nya di situ artinya sama ya teman-teman. Contohnya adalah sama cepatnya dengan itu as fast as. Sama mahalnya dengan as expensive as. Sama pentingnya dengan as important as. Gitu. Atau kalau misalkan yang dibandingkan adalah suatu benda itu biasanya pakai the same. Oke. Contohnya adalah the same problem as yours misalkan. My problem is the same as yours misalnya. Masalahku itu sama dengan masalahmu seperti itu. Intinya the same gandengannya adalah as gitu ya, bukan with teman-teman. Kemudian not so artinya tidak sama, gandengannya juga as. Gitu ya. Nah, contohnya adalah Katarina is not so tall as you atau Katarina is not as tall as you. Kalau diartikan Katarina tidaklah sama tingginya dengan kamu. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada caranya kita bilang lebih dari. Jadi membandingkan dua hal yang berbeda. Gitu ya. Jadi si A bagaimana dengan si B. Contohnya si A itu lebih mahal daripada si B. Atau caranya kita bilang lebih teman-teman itu komparatif dulu ya. Bisa pakai more, bisa pakai nanti gandengannya adalah than. Nah biasanya ada rather, itu juga nanti pakainya than teman-teman. Gitu ya, udah gandengan seperti itu. Nah untuk contohnya adalah this route takes longer time than the other route. Kalau diartikan rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada rute satunya. Seperti itu. Jadi longer than. Dan kalau ada than udah pasti ada more sebelumnya. Karena than itu artinya daripada. Seperti itu. Pasti ada more sebelumnya. Kemudian berikutnya superlatif. Caranya kita bilang yang paling ya teman-teman. Yaitu kita bisa pakai the most. Nah nanti gandengannya paling banyak di situ. Bisa pakai of, bisa pakai in, bisa pakai among. Intinya preposisi yang diikuti oleh kata benda jamak. Atau misalkan diikuti tempat kah atau keterangan yang lain seperti itu. Nah, contohnya adalah
Gardening is the most popular activity among the 50s. Sorry teman-teman. Jadi berkebun adalah aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Dan kalau kita mau bilang yang paling atau superlatif atau the most ya, itu harus ada the atau teman-temannya the, teman-teman. Oke, terutama the. Pokoknya untuk yang definite, untuk yang bendanya itu sudah jelas. Gitu ya, bisa pakai the, bisa pakai kepemilikan, seperti itu. Nah, itu tadi adalah gandengan kata di keluarga comparison atau perbandingan. Sekarang kita ke jenis gandengan kata di keluarga yang terakhir, yaitu di keterangan dan preposisi, teman-teman. Yang pertama, kita punya from, gandengannya adalah to. Artinya from di situ dari, to-nya artinya hingga. Gitu ya. Contohnya adalah, we will have to walk from this point to the next town. Kita bakal harus berjalan dari titik ini ke kota berikutnya. Seperti itu. Jadi from this point to the next town. Nah, berikutnya ada between, gandengannya nanti and ya, bukan with. Kita kan biasa bilang kalau dalam bahasa Indonesia di antara A dengan B. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris di antara itu A dan B, bukan pakainya dan ya, bukan pakai dengan. Nah, contohnya adalah Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Jadi Pak Bernard itu yang lagi duduk antara wanita tua itu dan bapak-bapak itu loh, seperti itu. Kemudian berikutnya ada to yang O-nya 2. Artinya terlalu ya, teman-teman. Dia keluarganya adverb of degree. Oke, enough juga sama. Enough di situ artinya cukup. Nah, biasanya gandengannya adalah to verb 1. For example, you are too old to participate in the competition. Kamu terlalu tua untuk mengikuti lomba tersebut. Seperti itu. Berikutnya ada so that, teman-teman. So di situ artinya sangat, ya. That-nya artinya sehingga. Contoh, the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Nah, that-nya di situ yang artinya sehingga di situ conjunction, teman-teman. Jadi setelahnya harus ada subjek predikat, gitu ya. Nah, di situ ada so hot that, jadi sangat panas, sehingga seperti itu. Nah, berikutnya ada such that, artinya sama, teman-teman. Such di situ artinya sangat, that-nya artinya sehingga, itu conjunction juga. Nah, cuman bedanya dengan so that, such that ini harus nemu kata benda dulu sebelum kita memasukkan conjunction that setelahnya yang artinya sehingga tadi. Oke, jadi it is such hot weather, ada kata weather di situ kata bendanya ya, baru diikuti conjunction that. Seperti itu, teman-teman. Artinya sama, ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku membeli es teh. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada such as. Such di sini artinya beberapa, as-nya artinya seperti. Contoh ya, teman-teman. We will need such tools, a screwdriver, and wrench to fix this. Kita akan perlu beberapa alat seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Seperti itu. Jadi di situ ada such tools dan such di sini kalau diikuti benda yang bisa dihitung harus jamak ya, teman-teman. Karena such di sini artinya berapa. Seperti itu. Nah, yang terakhir, kalau teman-teman menemukan ungkapan urutan, biasanya nanti di jawaban itu pilih yang to verb 1 karena gandengannya itu. Gitu ya. Nah, contohnya adalah I would be the last person in this world to let you down. Saya bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang akan membiarkanmu sedih. Nah, artinya saya tidak akan membiarkanmu sedih atau seperti itu. Nah, di situ the last nanti gandengannya to let, to verb 1. Seperti itu. Nah, ini tidak perlu dihafal ya, teman-teman. Boleh di-screenshot atau kalau teman-teman mau foto dulu sementara nggak apa-apa. Sambil kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman. Silahkan ditanyakan dulu kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Oke, sebenarnya ada bertanya, mau dijelasin ulang yang such that. Nah, such that itu artinya sangat, that-nya artinya sehingga, teman-teman. Contohnya kita mau bilang, ini merupakan cuaca yang sangat panas. Ini merupakan cuaca yang sangat panas. Sehingga saya menghabiskan uangku untuk membeli es teh itu kalau di Inggris kan, it is such hot weather. Nah, itu ada kata benda weather.
baru nabrak that. Itu artinya sehingga. Seperti kita nggak boleh hanya bilang it is such hot that. Nah, itu biasanya sering keluar di error analisis, teman-teman. Biasanya such-nya di garis bawahi. Itu nanti berarti jawabannya yang such itu ya, itu harusnya pakainya so, bukan such. Jadi kalau pakai so tanpa tanpa kata benda langsung that nggak masalah. Jadi misalnya the weather is so hot that. Nah, tapi kalau such harus ada kata benda dulu baru nabrak conjunction that. Seperti itu. Gimana, teman-teman? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau kita ke contoh soal ya? Sorry, teman-teman. Oke, kita ke contoh soal dulu. Nah, caranya sama, dicari predikat dulu. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 ya, yaitu kata wrote, teman-teman. Subjeknya di situ adalah kata author Margaret Wise Brown. Nah, kalau teman-teman lihat, di sebelumnya kata wrote, verb 2 itu ada fanboys but, tapi nggak ada koma sebelumnya. Artinya dia menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Kalau setelahnya ada verb 2 sebagai predikat ya, nah harusnya ini di sebelumnya juga harus ada verb 2, predikat juga teman-teman. Nah berarti but di sini menghubungkan dua predikat. Tapi kalau kita lihat pilihan ganda itu kan panjang-panjang teman-teman. Nah nggak perlu bingung. Teman-teman di situ menemukan ada but also. Nah gandengannya itu adalah not only. Kebetulan di pilihan ganda, not only cuma satu, yaitu yang alpha. Nah, berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Not only produced. Nah, nanti kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Kalau diartikan, di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya menghasilkan lebih dari 100 buku, namun juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman anak-anak. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang alpha. Kemudian berikutnya, di situ cari predikat dulu seperti biasa, ada kata did not grow. Ya, teman-teman. Subjeknya adalah with, kemudian ada predikat lagi does, ada subjek it, tapi belum ada conjunction. Di sini kita carikan conjunction, teman-teman. Nah, jadi as dan gandengannya, yaitu as satu lagi, teman-teman, itu nanti bisa jadi satu kesatuan menjadi conjunction. Ya, sama kayak more than. More than itu setelahnya boleh diikuti benda yang dibandingkan, boleh juga diikuti subjek predikat, artinya dia jadi conjunction. Gitu ya. Nah, jawabannya yang bravo, teman-teman. Karena gandengannya as itu juga as yang lain gitu ya. Jadi kalau dibaca, before 8000 BC, wheat did not grow, sorry, as prolifically as it does today. Seperti itu. Oke, terakhir contohnya, caranya sama, dicari predikat dulu, teman-teman. Di situ ada auxiliary can, ya, subjeknya adalah walking fish. Nah, verbnya adalah live. Ini inversi, teman-teman. Oke, subjek lagi, sorry, di situ ada predikat can travel, subjeknya they ya, teman-teman, tapi belum ada conjunction. Karena ada dua subjek, dua predikat, kita butuh conjunction. Nah, conjunction apa yang dimasukkan di sini? Di depan sendiri kita dikasih kata not only. Gandengannya adalah but also. Nah, di soal itu sudah ada also yang terpisah. Kalau but also itu kalau setelahnya diikuti subjek predikat, also-nya misah, teman-teman. Biasanya ikut predikat. Gitu ya. Jadi kita tinggal carikan but-nya saja. Ya, jawabannya Charlie. Ya. Nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Seperti itu. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu dari tiga contoh tadi sebelum kita praktek ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Aman ya, sepertinya tidak ada pertanyaan. Nah, kalau gitu kita ke contoh soal latihan. Di sini ada satu soal, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban Alfa, ada juga Charlie. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Baik, mari kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ ada was. Subjeknya adalah Rosa Parks. Kemudian tidak ada predikat lagi ya, teman-teman. Tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Oke, nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya di phrasing. Kalau kita lihat, di situ penanda teman-teman atau petunjuk teman-teman di sini adalah kata the first. Nah, untuk di foto yang saya minta teman-teman untuk foto atau screenshot tadi, ini muncul di terakhir, teman-teman. Di kotakan paling kanan, di paling bawah. Nah, kalau ada ungkapan urutan, itu gandengannya adalah to verb 1. Ini sering sekali keluar kalau di soal TOEFL yang asli TS, teman-teman. Nah, berarti jawabannya yang alpha, ya. To receive, seperti itu. Nah, kalau yang Bravo salah, karena di situ setelah conjunction which itu nggak boleh lengkap, teman-teman. Sebenarnya ini materi kita hari ke-10 ya. Nah, tapi karena kebetulan keluar, maka harus saya spill gitu, teman-teman. Conjunction which itu setelahnya harus salah satu hilang, entah itu subjeknya, entah itu objeknya. Gitu ya. Sedangkan di situ ada subjek setelah which yaitu si, ada objek setelah kata receive nanti yaitu the presidential medal. Nah, lengkap berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie itu verb 2, teman-teman. Nah, gimana kita bisa tahu itu verb 2? Karena ada objeknya. Oke. Nah, kalau yang delta ada predikat lagi. Sama kayak Charlie. Kita nggak butuh predikat lagi karena tidak ada conjunction. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Gitu ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada lanjut ke nomor 5. Silahkan teman-teman, 30 detik. Sorry, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya, teman-teman. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab delta. Baik, mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada involves ya, subjeknya adalah the process. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, di sini teman-teman di sebelum titik-titik disajikan dengan kata both, nuclear power. Nah, kalau both, maka gandengan setelahnya nanti harusnya ada and. Gitu ya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang delta. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini makanya dinamai gandengan kata. Kalau ada si A, ada si B, ada si B, ada si A, seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor 6. Silahkan, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semua menjawab delta. Mari kita cocokkan, teman-teman. Di situ ada predikat pumps, artinya memompa, subjeknya the heart. Kemudian ada predikat lagi filter, ya. Nah, subjeknya di situ adalah kidneys. Dan di sini berarti kita butuh conjunction. Nah, di situ ada us, teman-teman. Us di situ gandengannya adalah us juga ya. Nah, sayangnya di pilihan ganda yang ada us-nya ada dua, antara Charlie atau Delta. Nah, bedanya adalah yang Charlie pakai many, yang Delta pakai much. Nah, apa sih bedanya many sama much? Dua-duanya artinya sama-sama banyak ya, teman-teman. Cuman bedanya kalau many untuk bilang banyak ketika bendanya bisa dihitung. Sedangkan much itu dipakai untuk bilang banyak ketika bendanya tidak bisa dihitung.
Nah, berarti untuk bisa tahu many sama much, kita lihat kata setelahnya ini nanti. Kata benda setelahnya ini nanti. Bisa dihitung atau tidak. Nah, di setelah titik-titik itu ada kata blood. Artinya darah ya, teman-teman. Darah di situ tidak bisa dihitung. Oke, maka kita pakainya yang much, berarti jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Yep, that's right. Nice, teman-teman. Jawabannya delta ya. Lanjut ke nomor 7. Silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo, teman-teman. Oke, thumbs up, teman-teman. Mohon maaf ya, teman-teman, karena mau saya sepertinya agak konslet. Tadi saya juga kurang perhatikan. Tiba-tiba keluar sendiri ya tadi. Baik, antara jawaban Alpha, Bravo, atau Charlie. Mari kita cek, teman-teman. Di situ ada predikat are, subjeknya adalah viruses, gitu ya. Kemudian, nah, can only replicate itu dianggap satu aja, karena dia dihubungkan dengan fanboys and. And itu bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama. Predikat dengan predikat, tidak masalah, teman-teman. Dianggap satu aja maksudnya gitu ya. Nah, berarti sudah ada subjek, sudah ada predikat, nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah di phrasing. Nah, petunjuk teman-teman adalah di kata then, di setelah titik-titik. Then itu pakai A ya, then yang pakai A teman-teman, itu udah pasti membutuhkan more sebelumnya. Karena nggak enak dalam bahasa Indonesia pun kalau tiba-tiba kita bilang daripada. Misalnya nih, Rina, misalnya Rina rajin daripada saya. Rina itu rajin daripada saya. Kan gak enak. Lebih enak, Rina itu lebih rajin daripada saya. Atau dibandingkan saya. Jadi dibandingkan atau daripada itu harus ada more-nya, teman-teman. Kita cari A, B, C, D yang ada more-nya. Ya. Nah, kalau yang alpha itu memang ada more-nya. Tapi di situ ada N, teman-teman. Nah, ya kenapa kok kalau ada N salah? Karena setelah dan sebelumnya harus sama. Sedangkan sebelum dan setelahnya beda. Sebelumnya pakai more atau er ya, komparatif. Setelahnya itu positif degree, teman-teman. Nggak bisa yang alpha ini nggak bisa diartikan juga nanti. Kalau yang Bravo much smaller. Nah, kemungkinan Bravo bisa, teman-teman, kita tahan dulu ya. Kalau yang Charlie as much as smaller. Nah, yang saya sampaikan tadi, teman-teman, as much as itu bisa jadi antara dua kelas kata ya. Dia bisa jadi conjunction, dia juga bisa jadi preposition. Nah, kalau dia conjunction, setelahnya harusnya ada subjek predikat, tapi nggak ada. Kalau dia preposition, setelahnya harus ada kata benda sebelum nabrak preposisi lagi, yaitu then. Tapi di situ nggak ada kata benda. Yang Charlie nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau yang delta itu sama kayak yang alpha ya. Sebelumnya ada more, setelahnya nggak ada more untuk conjunction verb voice di situ berarti nggak bisa. Jadi fix jawabannya yang bravo tadi, teman-teman. Oke, nanti kalau dibaca, viruses are far smaller atau are much smaller than bacteria and can only replicate within host cells. Kalau diartikan, virus-virus itu jauh lebih kecil daripada bakteri dan hanya bisa bereplikasi atau membelah diri mungkin gitu ya di dalam sel-sel hidup atau sel-sel inang seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 8, nomor 7 Bravo ya. Nomor 8 silahkan dicoba dulu teman-teman. Sebentar, sebenarnya ada yang bertanya. Sir izin nanya, tadi bedanya as much as untuk conjunction dan preposition gimana? Nah, conjunction itu setelahnya harus ada apa, misalnya Anda? Masih ingat nggak? Materi kita chapter 2. Conjunction itu setelahnya harus ada apa? Subjek predikat, betul, atau SP. Kalau disingkat ya. Nah, jadi kalau as much as sebagai conjunction ya sama, setelahnya harus diikuti SP atau subjek predikat. Nah, sekarang saya tanya lagi ke teman-teman. Kalau preposisi setelahnya harus ada apa, teman-teman? Ya, kata benda atau noun ya. Ya, atau kata ganti juga bisa sebagai objek yang nanti untuk diikuti keterangan. Jadi cara menentukan kalau misalnya teman-teman, until itu kan dia bisa conjunction, bisa preposition. Padahal satu kata yaitu until. Artinya juga sama, hingga atau sampai. Gitu ya.
Nah, untuk bisa tahu until itu preposisi atau conjunction bagaimana, kita lihat di kalimat setelahnya itu ada subjek predikat atau tidak. Karena kalau conjunction setelahnya wajib subjek predikat. Tapi kalau misalkan nggak ada subjek predikat, until itu berarti bukan conjunction tapi preposition. Karena kelas katanya cuma dua. Seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat sepertinya semua menjawab bravo. Ya, betul. Jawabannya adalah bravo, teman-teman. Nah, cuman sekarang coba deh, saya coba tanya teman-teman, kata kuncinya di kata apa? Kenapa teman-teman kok bisa menjawab bravo, bisa benar? Nah, kata kunci di soal itu yang mana, teman-teman? Ya, di kata closer. Ya, closer itu adalah bentuk more atau komparatif dari close, artinya dekat. Closer itu berarti lebih dekat. Ya, karena ada lebih atau more di situ, maka gandengannya adalah than ya, teman-teman. Ya, betul, jawabannya bravo. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, the moon is much closer to Earth than our other celestial bodies, and thus its gravitational pull plays a significant role in shaping Earth's tide. Kalau diartikan, eh, apa namanya, bulan itu jauh lebih dekat kepada bumi daripada dari maksudnya daripada benda-benda langit yang lain gitu ya. Dan oleh karena itu, tarikan gravitasinya itu memainkan peran penting atau peran besar dalam membentuk eh, air pasang di bumi. Seperti itu. Oke, good job teman-teman. Lanjut lagi ke nomor 9. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Sama. Coba saya tanya ke teman-teman, kata kunci teman-teman di kata apa? Ya, betul. Kata kuncinya teman-teman di kata more ya. Dan gandengannya more adalah dan. Betul teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Nice. Nah, tanpa melihat subjek predikat pun ini untuk soal paired words ini gampang banget. Cuman memang dibutuhkan kejelian teman-teman untuk bisa mengenali. Nah, nggak perlu hafalan ya. Yang penting teman-teman sering-sering latihan aja. Nanti akan di luar kepala sendiri. Gitu. Karena kita sering ketemu, sering latihan seperti itu. Memang kunci di TOEFL itu hajar latihannya, gitu ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, although they are not the only authors of detective fiction, Arthur Conan Doyle and Edgar Allan Poe did more to establish the genre than any other writers. Kalau diartikan, meskipun mereka bukan satu-satunya penulis fiksi detektif, Arthur Conan Doyle dan Edgar Allan Poe melakukan lebih banyak untuk untuk menciptakan genre tersebut gitu ya, dibandingkan penulis-penulis yang lain. Seperti itu. Oke, good job teman-teman. Terakhir nomor 10, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat pilihannya teman-teman sudah lengkap ya. Ada yang menjawab Alpha, ada yang menjawab Bravo, ada yang menjawab Charlie, dan juga yang menjawab
delta. Nah, memang untuk nomor 10 ini sedikit lebih sulit, teman-teman. Kenapa saya bilang sedikit lebih sulit? Karena ada jebakan di soalnya. Nah, tapi tenang aja, mungkin yang teman-teman sesi sore yang tadi ya ngikut sesi malam pasti udah tahu jenis soal ini gitu ya, karena tadi juga keluar di nomor 10 juga. Jadi caranya sama, teman-teman, dicari predikat dulu. Di situ ada predikat stated, subjeknya adalah Emily Dickinson. Ada conjunction that, subjeknya she, predikatnya adalah would rather be remembered. Ya, nah kalimat sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nggak ada predikat lagi, nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat lagi. Artinya kalimat udah nggak ada masalah. Masalahnya di phrasing. Nah, hati-hati dengan kata as di sini, teman-teman. Yang saya bilang jebakan tadi adalah kata as ini. Seperti yang teman-teman tahu, dalam bahasa Inggris itu seringkali satu kata memiliki lebih dari satu kelas kata. Gitu ya. Nah, contohnya as itu. As yang kita bahas hari ini tentang paired words atau gandengan kata di bagian comparison tadi atau perbandingan tadi, itu adalah keterangan, teman-teman. Artinya sama. Contohnya adalah sama cantiknya dengan as beautiful as. Sama hebatnya dengan as powerful as. Gitu ya. Sama pentingnya dengan as important as. Nah, kalau teman-teman perhatikan, setelah kata as tadi selalu diikuti kata sifat. As important as beautiful as powerful as, itu adalah kata sifat semua. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau teman-teman lihat di soal ini, di setelah kata as itu bukan kata sifat, itu adalah kata benda. A poet itu artinya seorang penyair atau pujangga, teman-teman. Nah, kata benda manusia di situ. Ya, berarti as di sini artinya bukan sama. Karena kalau diartikan sama nanti nggak bisa ini diartikan, teman-teman. Nah, as di sini artinya adalah sebagai. Dia adalah preposisi, bukan comparison atau perbandingan. Ya, nah ya bukan di situ petunjuk teman-teman. Petunjuk teman-teman di soal ini adalah kata rather atau would rather kalau di contoh yang saya minta teman-teman di foto tadi. Nah, gandengannya would rather itu adalah then, teman-teman. Nah, di pilihan ganda yang pakai then itu cuma dua, antara Charlie atau Delta. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang Charlie setelahnya then diikuti verb ing. Oke. Nah, kalau yang Delta setelahnya then diikuti preposition plus noun atau keterangan di situ ya. Nah, untuk informasi, teman-teman, nah apa namanya ini di materi belum saya sampaikan. Memang makanya kalau teman-teman banyak yang kepleset, that's okay gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman sering-sering latihan, teman-teman akan menemukan bahwa conjunction more than setelah than-nya itu, jadi than itu bisa bertindak atau apa ya teman-teman, bisa dipakai seperti conjunction fanboys. Di mana kalau kita untuk menentukan apa setelahnya itu kita lihat sebelumnya ada apa. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat apakah sebelumnya then itu ada verb ing atau sebelumnya then itu ada us, jelas ya teman-teman yang jadi jebakan tadi itu adalah justru jadi petunjuk teman-teman untuk menambahkan jawabannya. Maksudnya untuk menambah yakin jawabannya gitu ya, atau petunjuk kedua gitu. Nah, di situ ada us maka setelahnya then itu juga harus diisi dengan us. Oke, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, Emily Dickinson once stated that she would rather be remembered as a poet of introspection than as a prolific writer. Kalau diartikan, Emily Dickinson itu pernah menyatakan bahwa beliau itu lebih memilih atau lebih suka dikenang sebagai seorang penyair atau pujangga of introspection itu maksudnya suka introspeksi gitu ya, yang masih sering introspeksi ke atas kekurangan diri sendiri gitu. Daripada sebagai penulis terkenal atau penulis yang apa namanya? Yang ya populer gitu ya atau yang berpengaruh seperti itu. Kenapa harus ada S-nya lagi yang saya sampaikan tadi, Miss, ya. Jadi dan itu bisa mirip kayak fanboys. Sebelumnya ada apa, setelahnya ada apa. Kan sebelumnya ada as a poet of introspection. Nah, setelahnya then pakai as juga nggak apa-apa. Apakah as itu boleh dihilangkan, Mister? Nggak apa-apa. As kalau dihilangkan pun nggak masalah, teman-teman. Ya, karena as-nya sudah ada, dihilangkan nggak apa-apa. Tidak juga nggak apa-apa. Makanya saya bilang kayak fanboys. Di hari keberapa ya? Kalau nggak salah hari kedua dulu. Ketika kita latihan, nomor 10 juga kalau nggak salah, teman-teman. Itu ada soal tentang fanboys yang yielded itu. Nah, di situ saya jelaskan, itu diisi dengan has yielded nggak apa-apa, tapi has-nya juga dihilangkan nggak apa-apa. Karena di soal sudah ada has sebelum fanboys-nya.
Nah, itu keunikan conjunction fan voice. Nah, kebetulan more than itu than juga bisa mirip penggunaannya kayak fan voice. Jadi S di situ dihilangkan nggak apa-apa. Nah, tapi kan di pilihan ganda adanya yang ada S-nya. Jadi ya udah kita nggak bisa protes sama yang bikin soal. Nah, gitu ya, teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu karena materinya sudah habis, teman-teman, untuk gandengan kata. Sebentar, sambil mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan sambil saya absen ya. Jangan meninggalkan lapangan dulu. Sebentar, teman-teman. Em, sebentar. Oke. Berarti harus jeli lihat pasangan katanya ya. Betul, Mas. Jadi nanti untuk jenis soal. Tapi kalau gini, teman-teman, ini yang saya rasakan ya minimal. Saya harap nanti ketika teman-teman pun juga merasakannya yang sama juga. Intinya yang saya lalui adalah saya sering-sering latihan, teman-teman. Nah, nanti ketika sering-sering latihan itu teman-teman nggak perlu terlalu mikir saya harus jeli. Itu nanti akan otomatis teman-teman jadi jeli sendiri. Gitu ya. Jadi akan hafal sendiri tanpa harus hafalan. Seperti itu. Kemudian maaf sir, kenapa nggak yang C habis then plus writing kan then kan bisa jadi preposition mungkin maksudnya gitu ya. Nah kalau misalkan eh, apa kalau pakai yang Charlie ya teman-teman, eh, jadi yang dibandingkan nanti beda. Yang dibandingkan kan di sini kan orang teman-teman, yaitu si Emily Dickinson. Sedangkan yang masa orang dibandingkan dengan eh, aktivitas kan nggak nyambung. Masa gini lah contohnya saya lebih suka Rita daripada memasak nasi misalnya kan nggak apple to apple lah bahasanya kalau orang-orang biasanya bilang. Jadi kita bisa bilang gini misalkan saya suka Rita daripada Tono misalnya ya contoh aja teman kalau ada kesamaan nama mohon maaf gitu ya. Saya lebih suka Rita daripada Tono misalnya seperti itu gitu ya. Nah kalau kita bilang saya lebih suka Rita daripada memancing ikan di sungai kan nggak nyambung teman-teman. Jadi yang dibandingkan harus sama gitu ya. Itu yang saya maksud tadi, kalau dari makna. Tapi penjelasan saya tadi, dan itu bisa jadi conjunction fanboys yang mana sebelum dan setelahnya harus setara, harus sama. Ntar mau tanya kira-kira nanti totalnya ada berapa chapter? Ada 16 ya. Sebenarnya ada 20, sorry ada 19, tapi reading sudah saya rangkap teman-teman. Jadi nanti tinggal 16 yang mana nanti teman-teman bisa lebih cepat selesainya, alias teman-teman punya waktu eh, ada punya waktu beberapa hari gitu ya sebelum dikasih ujian dari lembaga untuk post test. Kemudian kenapa harus oke, itu tadi sudah saya jawab. Sir, untuk durasi menjawab satu soal itu maksimal 30 detik kah? Nanti dites supaya nggak habis waktu. Betul, teman-teman. Jadi gini, ini teman-teman analogi sendiri ya. Untuk structure, teman-teman dikasih total waktu 40 soal. Maksud saya dikasih soal 40. Nah, waktunya itu adalah 25 menit. Nah, kan ini nggak bisa dibagi ya, teman-teman. Anggap aja teman-teman hanya punya waktu 2 menit. Nah, berarti 1 menit, maksudnya gini, berarti satu soal itu 40 dibagi 2. Gimana tuh? Kebalik ya, kayaknya kan ini masih menit, 20 menit. Nah, ini kan 40 soal, berarti 1 menit itu 2 soal. Nah, berarti satu soal itu setengah menit alias 30 detik. Seperti itu. Atau kalau teman-teman mau tambahkan juga nggak apa-apa. Coba 5 menit itu dibagi 40 dapatnya berapa detik. Nah itu nanti tambahkan. Artinya teman-teman sebenarnya ada lebih beberapa detik lah. Tapi mungkin ya nggak banyak. Mungkin 2 detik atau 3 detik seperti itu. Untuk durasi. Oh ya itu tadi ya teman-teman. Tapi enak tenang aja kok teman-teman. Jadi kalau pakai teknik yang saya kasih, yang strategi yang saya kasih ini, dan kalau teman-teman sering latihan, praktekkan ke latihan terus, waktu maksudnya teman-teman langsung lihat soal itu nanti enak banget langsung ketemu biasanya jawabannya maksudnya polanya. Oh ini pola chapter sekian, cara jawabnya gini, pasti jawabannya ini itu udah langsung di luar kepala. Kemudian nomor 10 nomor 10 misal jawabannya, misal pilihan jawabannya adalah
then a prolific writer, tanpa as berarti benar juga ya. Nggak apa-apa teman-teman, karena as itu boleh ditulis lagi, boleh tidak. Oke, karena sama sama kayak kita misalkan saya datang ke sini untuk belajar dan untuk bertemu teman-teman gitu ya, atau mencari teman misalnya. Itu kita bisa bilang I came here to study and to find eh, atau to make friends. Gitu ya. Jadi to-nya boleh ditulis lagi atau langsung. I came here to study and make friends. Itu juga boleh. Gitu. Jadi nggak perlu disebutkan lagi nggak apa-apa. Tapi disebutkan lagi juga nggak apa-apa. Cuman masalahnya kan di teks kita dikasihnya yang ada teman-teman. Dan kita nggak bisa bikin pilihan jawaban sendiri nggak bisa. Seperti itu. Gitu ya. Kalau ditanya tanpa as nggak apa-apa. Jawabannya nggak apa-apa. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Aman ya. Baik, kalau gitu, atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, silahkan japri saya. Oke, thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night, guys. See you next time.